pembahasan terakhir dari kitab ini. Apa-apa, agak panjang itu sedikit hari ini. Al-Mabhath Al-Thamin, pembahasan yang ke-8 dari Tauhid Al-Asma' was-Sifat. Samaratul iman bil asma'i was-sifat. Buah dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'rifatal 'abd bi asma'illahi wa sifatihi wa ma'rifatuhu bi ma'aniha wa imanihi bi annaha sifatun haqiqiyatun taliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa annaha la tumathilu sifatil makhluqin yaksibuhu sa'adatad dunya wal akhirah. Sesungguhnya pengetahuan seorang hamba, ilmu seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah serta makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, ketika ia menetapkan bahwa sifat Allah adalah hakiki, kan gitu, maka dan sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, itu bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Naam, sahih, ketika misalnya sebagaimana katakan Imam Syafi'i dan selainnya ketika kita bahas kitab An-Nazar ila Wajhillah, kan gitu, Dalail An-Nazar, kitab para ulama, bahwa ketika orang meyakini bahwa ia akan berjumpa dengan Allah, bahwa dia juga akan melihat wajah Allah, maka ini akan semakin membuatnya semangat untuk beramal saleh dan mengharapkan surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara contohnya. Wa man lam yu'min biha aw awwalaha wa sarafaha an ma'naha al-haqiqi haruma as-sa'adah. Maka siapa yang mentakwilnya, memalingkan maknanya dari makna yang hakiki kepada makna majazi yang tidak Allah inginkan, kan gitu, maka akan diharamkan baginya sa'adah, kebahagiaan. Fa imanul 'abd bi asma'illahi wa sifatihi lahu thamaratun wa fawaidu katsira. Maka keimanan seorang hamba akan nama-nama dan sifat Allah memiliki faedah yang banyak. Min ahammiha ma yali, di antaranya yang pertama, a'zamu thamaratil imani bil asma'i was sifat tanzihullah ta'ala 'anil naqais wal 'uyub. Di antara buah iman dari nama-nama dan sifat Allah adalah mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Dan ini adalah hakikat dari tauhid, ya kan? Karena hakikat tauhid nafi wal itsbat. Nafi ay menafikan seluruh aib, naqs, tamthil dengan makhluk dari sifat Allah. Wa wasfuhu bi sifatil kamal al-la'iqah bi jalalihi, dan menetapkan itsbat, menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah, yang layak baginya. Wa nafi mumathalatiha li sifatil makhluqin aw al-makhluq ad-dha'if. Wa itsbatul asma'il husna lahu jalla wa ala wa tasdiqu ma jaa'a min Allah wa rasulihi ala muradillahi wa rasulih. Di antaranya juga adalah membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, membenarkan Al-Quran dan membenarkan hadis yang datang dari Nabi. Jelas? Yang pertama apa? Terpenuhinya syarat iman seseorang, kayak gitu, nafi wal itsbat. Kemudian membenarkan Al-Quran dan membenarkan sunnah. Ini di antara apa? Rukun dari iman. Kemudian yang kedua, anna man amana bi anna min asma'illahi ta'ala al-'afwu wal ghafur wal rahim wa anna min sifatihi al-maghfirah lil mudhnibin wal rahmah wal 'afwu da'ahu dhalika ila 'adami al-ya's min rauhillah. Ketika seseorang mengimani di antara nama Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan di antara sifat Allah mengampuni orang-orang yang berdosa dan merahmati dan menyayangi dan memaafkan, maka ini akan mendorong dia untuk tidak putus asa dari pertolongan Allah. Wa ila adamil qunuti min rahmatih, dan mendorongnya untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, kan gitu. Bal yansyarih sadruhu lima yarju min rahmati rabbih wa maghfiratih. Bahkan dadanya itu bahagia, lapang terhadap apa yang ia harapkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna man arafa anna min sifatillahi ta'ala annahu syadidul iqab wal ghairatu idza untuhikat maharimuhu wal ghadab
wa annahu dhu intiqam mimman asahu hamalahu dhalika 'ala al-khauf min Allah wal bu'd an ma'siyatih. Yang ketiga, barang siapa yang mengetahui, mengimani di antara sifat Allah adalah maha pedih siksanya, dan Allah cemburu apabila ketetapannya dilanggar, kan gitu, dan Allah murka, dan Allah memiliki azab yang pedih bagi orang-orang yang memaksiatinya, maka itu akan mendorongnya untuk takut kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Kemudian yang keempat, annal mu'mina idza ayqana anna min asma'illahi ta'ala al-qawi wal qadir wal aziz wa annahu ta'ala yatawalla al-mu'minina bil hifdh wan nasr aksabahu dhalika 'azamatu tawakkul 'ala Allah. Orang yang beriman apabila meyakini bahwa di antara nama Allah Al-Qawi yang maha kuat, Al-Qadir yang maha mampu, Al-Aziz, kan gitu, maka ini akan mendorongnya dan Allah pun akan menolongnya, dan menggiringnya untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Wal wuthuq bi nasrihi, dan yakin akan pertolongan Allah, wa adam al-hala' min a'da'ihi, dan tidak merasa takut di hadapan musuh Allah, faya'ishu qarir al-ain, sehingga dia tenang di atas kesejukan, hidup di atas kesejukan, ketenangan, wathiqan bihifdzillahi wa ta'yidihi wa nasrihi, dan dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anna man istaqarra fi qalbihi anna min asma'illahi ta'ala al-basir wa annahu ta'ala yara dabiba an-namlah السوداء في الليلة ظلماء على صخرة السوداء وكذلك إذا علم أن من أسماء الله تعالى الرقيب والعليم وأنه تعالى يعلم نيات العباد نعم وخلجات نفوسهم حمله ذلك على البعد من معصية الله وألا يراه الله حيث نهاه وعلى مراقبته سبحانه في كل ما يأتي وما يذر. Barang siapa yang tertancap di dalam hatinya nama-nama Allah yang maha melihat, bahwa Allah melihat dan mengetahui dan mendengar langkah dari semut yang hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam, dan dia mengetahui bahwa Allah yang maha mengawasi, maka dan itu dia mengetahui juga bahwa Allah mengetahui niatnya, kan gitu, maka itu akan mendorongnya untuk ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala dan menjauhi maksiat. Dan ia tidak ingin Allah melihatnya dalam keadaan ia melakukan apa yang Allah larang. Kemudian yang keenam, anna man amana bi sifatillahi wasta'adza biha a'adzahu Allahu mimma yakhafu minhu. Siapa yang mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah tetapkan, dan meminta perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifat ini, maka pasti akan Allah apa? Lindungi terhadap perkara yang ia khawatirkan atau ia takuti. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, anna man alima asma Allahi wa sifatihi wa tawassala ila Allah ta'ala biha istajaba Allahu du'a'ah. Siapa yang mengetahui nama-nama dan sifat Allah dan bertawassul dengan nama-nama ini, maka Allah akan mengijabahnya. Sebagaimana Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini di antara bentuk tawassul dengan nama-nama Allah pada doa. Inilah yang dikatakan apa? Makna dari inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah fa yahsulu lahu ma yarjuhu min marghubin wa indafa'a anhu ma yakhafuhu min marhubin. Maka dia akan mendapatkan apa yang ia harapkan dan akan dijauhkan terhadap apa yang ia khawatirkan. Wa hadza kulluhu qatratun min bahr min thamaratil imani bil asma'i was sifat. Ini hanya satu titik dari lautan buah dari keimanan terhadap apa? Nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya apa yang kita paparkan hanya secuil, hanya satu tetes dibandingkan faedah yang lain yang enggak bisa kita sebutkan seluruhnya. Subhanallah. Intahina min hadzal kitab, dan insyaallah taala kita lanjutkan kitab yang lain, Syarhus Sunnah li Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Naam, ada pertanyaan?
Dan min babi faedah, maksudnya bukan kitab ini selesai udah, selesai semua faedah. Maksudnya hilang ditutup kan gitu. Mungkin nanti di waktu yang akan lain atau tahun depan atau bulan-bulan yang lain kita ulang lagi kan gitu. Supaya apa? Menguatkan. Maksudnya nggak cukup sekali udah, habis itu seolah-olah nggak pernah lagi muncul di kehidupan kita kan gitu. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Bang Ihsan. Fi soal. Baik Rimah. Mengenai Aristoteles tadi, Aristoteles, apakah ada dia menciptakan ketuhanan dengan filsafat? Nah, mereka menceritakan ketuhanan dengan konsep filsafat. Dengan konsep filsafat. Contohnya itu tadi mereka seperti, jadi kadang muskilahnya, walaupun filsafat itu ada yang menolak ketuhanan secara mutlak, ateis, ada yang sebagian mereka menetapkan adanya Tuhan tapi nggak ada agamanya. Ini ujung-ujung orang-orang filsafat. Tapi itu tadi, mereka seperti misalnya Al-Ghazali, bisa jadi dia membantah orang-orang filsafat. Al-Ghazali kalau dipikir-pikir, tapi dia bantah dengan apa? Dengan konsep filsafat juga. Wadah. Pembahasannya panjang sebenarnya, tapi secara umum demikian. Misalnya Asy'ariyah membantah Mu'tazilah, tapi mereka nggak bantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pakai konsep Mu'tazilah juga, nggak bisa dibantah. Makanya Mu'tazilah pun mengejek Asy'ariyah, menyindir Asy'ariyah. Di sisi yang lain, konsep mereka sama. Kalau Mu'tazilah ini sama Asy'ariyah bermusuh. Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini musuhan. Karena Mu'tazilah menganggap lebih apa? Lebih memuliakan Allah. Makanya masalah ru'ya udah kita bahas kan, Allah dilihat atau tidak. Orang-orang Mu'tazilah ketawa lihat orang Asy'ariyah. Masa Allah dilihat tapi tidak dengan arah? Mending kayak mereka. Mereka katakan Allah enggak dilihat, tidak mungkin untuk dilihat. Karena tidaklah melihat kecuali dengan arah. Wadah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah walaupun Asy'ariyah penyimpangannya lebih ringan dibandingkan Mu'tazilah secara umum, tapi usul mereka sama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Asy'ariyah ini makhanis al-Mu'tazilah, bancinya Mu'tazilah. Mu'tazilah banci sebenarnya Asy'ariyah. Makhanis al-Mu'tazilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wadah. Nah, pembahasan ini panjang insyaallah, nanti di kitab Syarh Sunnah mungkin bisa kita bahas. Maksudnya kalau ini kan fokus kita tauhid al-asma' sifat rububiyah sama uluhiyah, tapi kalau Syarh Sunnah al-Barbahari insyaallah nanti sebagaimana kitab akidah pada umumnya insyaallah. Nah, ada pertanyaan lagi berkaitan pembahasan yang mungkin masih ada menjanggal? Abu Darda. ما في. طيب إلى هنا الحمد لله. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.